Pada pelajaran sebelumnya, kita telah berhasil melakukan inisialisasi vault pertama menggunakan Obsidian System. Dan sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Obsidian System ini adalah framework yang saya rancang berisi skill, script yang nantinya dapat digunakan oleh Cloud Code untuk mengelola vault yang kita punya. Pada episode sebelumnya, kita juga mendapatkan beberapa folder dan juga file yang dapat langsung kita gunakan in case jika kita masih bingung bagaimana harus memulai membuat catatan pada Obsidian kita. Namun di sini tentu Anda dapat mengcustomize-nya lagi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Namun tentu kita tidak akan dapat melakukan customize secara maksimal jika kita belum memahami framework existing yang saya buat ini. Jadi saya akan coba jelaskan terlebih dahulu satu persatu di sini. Yang pertama adalah folder brain, di mana folder brain ini akan berisi memori yang nantinya di-maintain oleh Obsidian System. Secara default, memori dari cloud itu akan disimpan di dalam direktori .cloud biasanya, tidak muncul di sini. Namun pada Obsidian System yang kita bangun, kita paksa agar Cloud Code menulis memorinya itu di dalam folder brain yang kita buat ini. Tujuannya adalah agar kita dapat mengelola memori dan kita dapat edit memori mana yang boleh disimpan oleh cloud dan mana yang tidak. Lalu kemudian di dalam brain ini juga terdapat Northstar, yang dimana di dalam Northstar ini nantinya dapat Anda gunakan untuk menuliskan rencana atau tujuan karir Anda, sehingga nantinya cloud dapat memberikan saran mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat Anda jalankan untuk mencapai tujuan yang Anda tuliskan ke dalam Northstar ini. Namun sekarang kita akan lewatkan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas lagi. Sekarang kita akan beralih ke folder berikutnya, yaitu adalah daily, yang nantinya dapat Anda isi dengan catatan harian. Biasanya untuk kasus saya menggunakan catatan harian daily di sini. Biasanya saya gunakan untuk membuat semacam to-do list harian dan rangkuman dari apa yang telah saya kerjakan di setiap hari. Biasanya pula pada daily notes di sini, saya juga menuliskan beberapa catatan hasil meeting dan apapun saja yang belum saya pikirkan akan dikategorikan atau ditaruh di mana. Biasanya cara tercepat adalah menuliskannya di daily note. Oke, sekarang kita beralih ke folder Getting Started ini. Ini adalah folder yang kita dapat gunakan untuk mempelajari bagaimana framework dari Obsidian System yang kita gunakan ini. Bagaimana cara kerjanya, kita dapat rujuk pada folder Getting Started ini. Jadi ini adalah folder sementara saja ya, dapat kita delete nanti jika kita sudah selesai mempelajari semuanya. Sekarang kita lanjut ke bagian folder learning, di mana pada folder learning ini, sesuai namanya, dapat digunakan untuk menyimpan segala hal terkait pembelajaran kita. Misalnya jika Anda ingin mempelajari teknologi baru seperti cloud, framework baru, bahasa pemrograman baru, atau mempelajari AI, Anda dapat letakkan di direktori learning. Kemudian pada direktori personal, di sini dapat Anda letakkan beberapa hal terkait hobi ataupun pekerjaan-pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda, itu dapat Anda tempatkan di personal. Kemudian reading, seperti namanya juga, dapat Anda gunakan jika Anda memiliki hobi membaca, Anda dapat tuliskan ide-ide dari buku yang Anda baca. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah work. Anda dapat isi segala hal terkait pekerjaan Anda, semisalnya project atau hal-hal lain terkait tanggung jawab Anda di perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, folder-folder yang ada di framework Obsidian System. Dan sebagaimana yang saya bilang sebelumnya, selain folder brain, sebenarnya folder-folder yang lain ini dapat Anda ubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Anda tidak harus mengikuti 100% dari apa yang ada di folder inisial yang dibuat oleh Cloud Code. Namun, untuk Anda dapat mengedit nama-nama folder ini, Anda harus memahami dulu file CloudMD. Di mana di sini pada file CloudMD, dia berisi struktur utama atau konstitusi utama dari Obsidian Vault yang di-generate oleh Cloud. Dan jika Anda sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Cloud Code untuk melakukan programming misalnya,
Kita tentu sudah tahu ya bahwa cloud.md ini merupakan file yang akan pertama kali di-load oleh Cloud saat membuka sebuah direktori. Begitu pula saat membuka Vault Anda. Jadi di sini pada cloud.md kita memberitahu kepada Cloud bahwa ini adalah Obsidian Vault dan bukan project software seperti biasanya. Jadi ini hanyalah personal knowledge management system dengan isi berupa Markdown. Lalu kemudian terdapat owner context, yaitu tentang saya. Anda dapat isi dengan diri Anda. Lalu kemudian ketentuan memori, di sini kita paksa agar Cloud menuliskan memorinya pada brand dan pada sebuah file yang bernama context.md. Begitu pula aturan-aturan penulisannya kita letakkan di cloud.md ini. Dan selanjutnya folder topologi. Di sini ada work, learning, personal, dan reading. Jika Anda ingin mengubah struktur folder yang ada di sebelah kiri di sini, Anda juga harus mengubah folder topologinya agar sesuai, sehingga Cloud dapat memahami dan dengan lebih cepat merujuk ke folder yang sesuai. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari file-file apa saja yang di-generate oleh Cloud, sekarang kita akan pelajari file onboarding yang di-generate oleh Cloud agar kita tahu bagaimana cara pakai dari framework Obsidian System ini. Sebelumnya kita akan ganti ya tampilannya dari dark view menjadi light view agar Anda dapat lebih mudah melihatnya. Caranya kita gunakan saja shortcut Ctrl P. Kemudian berpindah ke dark mode ke light mode. Oke, seperti ini. Yang pertama kita pelajari adalah pada overview di sini, yaitu bagaimana kita dapat membuat project pada Obsidian. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, jika Anda menggunakan Cloud Desktop, project itu adalah sebuah workspace permanen pada Cloud yang mengelompokkan percakapan-percakapan itu di dalam satu tempat. Tujuannya agar Cloud dapat mengingat setiap sesi berdasarkan konteks yang telah dibangun, mulai dari knowledge base yang berupa dokumen atau teks yang kita attach di sana. Kemudian kita juga dapat menempatkan custom instruction, lalu memorinya pun itu dihimpun oleh Cloud berdasarkan percakapan-percakapan di dalam satu project itu. Nah, pada Cloud Desktop ataupun Cloud yang ada di web, ada dua jenis konteks di dalam project yang dapat kita atur. Misalnya adalah knowledge base dan custom instruction yang kita tulis pada project tersebut. Dan ada juga konteks yang dikelola oleh Cloud, yaitu lewat memorinya sendiri. Untuk penggunaan sehari-hari, setup seperti ini sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk kebutuhan yang lebih serius dan advance, ada dua masalah yang mulai terasa. Pertama, soal kompresi konteks. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Cloud itu punya batas memori ya. Saat percakapan sesinya makin panjang, dia akan otomatis melakukan kompresi. Namun, kadang yang bikin kita frustrasi, kadang di dalam proses kompresi tersebut, itu ada konteks yang hilang, sehingga ketika kita ajak Cloud untuk berdiskusi lagi, maka dia akan melupakan konteks-konteks yang hilang yang sebenarnya menurut kita itu penting. Kemudian masalah kedua, kita tidak bisa dengan mudah membawa konteks dari satu project ke project yang lain. Misalnya kalau kita sedang riset sesuatu, kemudian kita berpindah ke project yang lain dan kita merasa hasil riset dari project yang berbeda ingin kita bawa ke project tersebut. Maka hal-hal seperti itu akan sulit dilakukan ya jika kita menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang diselesaikan jika kita menggunakan framework Obsidian System ini. Sekarang kita akan coba buat sebuah project baru menggunakan Obsidian System. Jadi project baru pada Obsidian System ini sebenarnya secara umum mirip dengan direktori biasa. Katakanlah di sini kita akan membuat sebuah
project bernama Spring Boot. Jadi kita akan buat dulu sebuah folder di bagian learning. Kita klik, kemudian pilih new folder. Lalu kita buat, katakanlah projectnya bernama Spring Boot. Nah, di sini perlu Anda pahami dulu ya, terminologi yang kita gunakan. Lebih cocok kita gunakan terminologinya adalah konteks atau topik saja. Karena jika kita menggunakan istilah project, biasanya akan redundant dengan nantinya terminologi para, yaitu kita dapat mengkategorikan topik menjadi 4 hal atau 4 kategori. Yang pertama adalah P-nya project, A-nya adalah area, kemudian R-nya itu adalah resource, dan A yang terakhir adalah archive. Jadi, para itu adalah metodologi di mana kita mengorganize folder atau topik yang kita bawa itu ke dalam 4 hal itu. Nah, agar tidak terjadi kerancuan istilah, maka kita akan gunakan istilah topik untuk hal ini, sedangkan project akan kita gunakan untuk mengorganize topik ini masuk kategori mana. Apakah project, apakah area, resource, atau archive. Oke, sekarang kita telah memiliki sebuah folder. Kita akan jadikan ini sebuah topik atau konteks. Maka caranya, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam Cloud Code. Dan agar lebih mudah, di sini saya letakkan side by side ya, antara Cloud Code dan Obsidian-nya. Jadi saya akan daftarkan dulu folder Spring Boot ini. Kita akan klik kanan, kemudian pilih copy path. Lalu arahkan ke from vault folder. Kemudian kita ketikkan di sini obs-context. Kemudian init, kita paste foldernya tersebut. Lalu kita tuliskan folder membahas terkait pembelajaran saya atau riset tentang Spring Boot. Jadi seperti ini saja kita jelaskan. Folder ini nantinya menjelaskan tentang apa. Setelah oke, kemudian kita langsung saja enter. Dan kemudian biarkan Cloud Code mendaftarkan folder yang kita buat ini sebagai sebuah topik. Kita tinggal yes saja karena Cloud Code akan menjalankan skrip yang telah disiapkan untuk mendaftarkannya sebagai sebuah topik baru. Oke, selanjutnya Cloud Code akan meminta konfirmasi sekaligus memberikan rekomendasi terkait bagaimana mengorganize subfolder ini, mulai dari organization-nya, lalu konvensi, memori, dan lain sebagainya. Bahkan di sini direkomendasikan untuk paranya kita menggunakan area, karena ini pembelajaran yang sifatnya ongoing, bukan project yang memiliki deadline. Kita setujui saja, ketik Y, kemudian enter. Oke, kemudian langsung saja yes, di mana di sini Cloud Code akan membuat sebuah file bernama cloudmd di dalam subfolder Spring Boot yang kita buat. Kita yes saja, lanjut yes. Oke, sudah selesai. Dan di sini kita diberitahu jika kita ingin berpindah topik ke Spring Boot, kita dapat ketikkan perintah obs-context switch Spring Boot. Jadi sekarang kita telah memiliki sebuah topik baru yang bernama Spring Boot. Secara otomatis Cloud Code membuatkan kita sebuah file yang bernama cloudmd yang ada di dalam subfolder Spring Boot. Begitu pula satu file yang bernama context. Nanti akan kita bahas. Oke, pada pelajaran sebelumnya saya telah membuat sebuah konteks baru atau project baru, namun di sini saya menyebutnya sebagai sebuah konteks ya, yang berjenis area berupa sebuah subfolder yang bernama Spring Boot. Di mana subfolder ini nantinya itu akan saya isi dengan misalnya beragam materi, baik itu dari buku, artikel, ataupun terkait pembelajaran apapun tentang Spring Boot nantinya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana penggunaan Obsidian System di dalam pengelolaan proyek ini, kita akan bahas terlebih dahulu konteks pada Cloud Code. Yang secara sederhana, konteks ini merupakan kapasitas memori yang mampu ditampung oleh cloud untuk mengingat sesi percakapan yang dibuat. Dan untuk melihat konteks,
Anda cukup mengetikkan slash konteks, kemudian enter, maka Anda akan dapat melihat di sini ya, gambaran mapping dari konteks yang dimiliki oleh suatu model. Besarnya konteks ini itu bisa beragam ya, dari satu model ke model yang lain. Untuk Sonnet, di sini lebar konteksnya berjumlah 200.000 token atau 200K. Namun, jika Anda menggunakan model seperti Opus atau Fable, itu konteksnya bisa sampai 1 juta token. Dan jika Anda lihat di sini, berikut adalah segala hal yang disimpan di dalam konteks, yaitu adalah sistem prompt, sistem tools, memory, skills. Jadi kalau dalam konteks saya, free space-nya adalah 67% atau 134.000 token. Nah, konteks inilah yang akan kita manage di dalam Cloud Code. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa cloud.md inilah yang pertama kali dia akan di-load ketika kita masuk ke dalam sebuah sesi. Cloud.md ini bisa dibilang sebagai sebuah peta yang membantu Cloud untuk memahami sesinya dan menggambarkan folder-folder apa saja sih yang ada di dalam sesinya dia. Sehingga itu akan memudahkan Cloud untuk tidak perlu melakukan scanning semuanya dari awal. Nah, inilah yang kita manfaatkan di dalam Obsidian System, di mana pada root directory saya menambahkan file cloud.md yang telah kita bahas. Jadi fungsi file cloud.md ini akan memberitahu Cloud terkait sesi di mana folder ini berada. Dan untuk mempraktekannya, sekarang kita akan coba clear terlebih dahulu. Oke, jadi ketika saya ketik clear, maka seluruh konteksnya itu akan menjadi bersih jika kita lihat di sini. Jadi bersih ya. Katakanlah kita tanya, siapakah saya? Dia akan memahami bahwa saya adalah Teddy Trisaputro yang diambil dari file cloud.md. Jadi dari sini kita tahu ya manfaat dari file cloud.md ini. Sekarang kita akan coba memanage konteks yang ada di root di sini agar kita dapat pindahkan Cloud Code untuk membaca folder Spring Boot yang kita taruh cloud.md juga. Caranya, kita akan gunakan skill /obs konteks, kemudian switch Spring Boot. Jadi Spring Boot ini adalah nama foldernya, kemudian enter, maka Cloud Code akan melakukan switching konteks, yang ini telah saya set ya pada skillnya, agar dia membaca cloud.md yang ada di folder Spring Boot ini. Kita yes saja untuk semuanya. Dan sekarang dia telah berada pada subfolder Spring Boot yang telah kita buat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada isu yang kita harus perbaiki. Kita ketik saja yes, agar Cloud Code membersihkan masalah-masalah yang ada di dalam konteks yang kita miliki ini. Oke, sekarang semua isu telah diperbaiki. Dan ada beberapa rekomendasi, kita pilih saja A, agar Cloud Code akan memperbaiki struktur dari folder yang kita bangun ini. Jadi ada file cloud.md, nanti pada folder learning itu juga ada file cloud.md juga. Jadi strukturnya itu adalah inheritance. Ini induknya, kemudian memiliki parent cloud.md di dalam Spring Boot, juga memiliki file cloud.md juga. Dari sini, Cloud Code sudah siap dan sudah tahu konteks prompt yang akan kita kirimkan. Ini adalah tentang pembelajaran kita terkait Spring Boot. Misalnya, kita ketikkan apa itu AOP, dia akan sudah tahu konteksnya karena AOP yang ada di dalam ini itu adalah konteks Spring Boot yang sedang kita pelajari, yaitu adalah aspek oriented programming. Oke? Sebagaimana yang Anda lihat di sini, langsung hasil jawaban dari Cloud Code itu sudah spesifik terkait dengan konteks yang sedang kita pelajari, yaitu adalah AOP di dalam Spring Framework. Dan jawaban dari Cloud Code itu tidak akan melebar kemana-mana di luar konteksnya. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Dan semisal katakanlah kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah catatan hasil percakapannya,
kita cukup gunakan skill yang namanya /obs wiki. Jadikan kemudian Anda berikan perintah, jadikan ini sebagai sebuah wiki. Maka selanjutnya Cloud Code akan menjadikan jawaban yang Anda buat ini sebagai sebuah wiki, sehingga Anda kemudian dapat mempelajarinya dengan mudah. Oke, misalnya kita langsung saja Y, dan Cloud Code akan menjadikan semua jawaban hasil diskusi kita ini, itu akan menjadi sebuah wiki di dalam Obsidian sistem kita. Kita langsung saja Y, maka akan dibuat filenya. Kita tunggu saja beberapa saat. Oke, kemudian dia akan melakukan write. Oke, sekarang sebuah wiki telah berhasil dibuat, dan jika kita lihat di sini pada Obsidian, di sini ada sebuah wiki. Jika kita cek pada overview, oke, pembahasan terkait Spring Boot dari core concept, bin, dan AOP, ini adalah MOC-nya atau Map of Content. Kita dapat klik bin untuk mempelajari bin, dan AOP untuk mempelajari aspek oriented programming. Jadi ini adalah salah satu cara untuk Anda belajar menggunakan Obsidian. Jadi seperti ini ya. Dan katakanlah kita telah selesai melakukan diskusi dengan cloud. Kemudian Anda ingin menyimpan sesi Anda, ketikkan saja cs save atau /obs, kemudian konteks, lalu save. Maka sesi Anda ini akan direkam summary-nya, lalu dijadikan ke dalam konteks, sehingga lain waktu ketika Anda kembali ingin membahas terkait Spring Boot, maka rekamannya, ingatan dari cloud, itu tidak akan hilang karena telah direkam di dalam sebuah file. Di sini namanya adalah konteks. Di sini Cloud Code telah menuliskan bahwa tanggal 5 bulan 7 2026 telah membahas terkait bin dan AOP. Kemudian file diskusinya pun dicatat di sini. Jadi rangkuman atau minute of meeting lah, atau note to land-nya ini dibuatkan Cloud Code, sehingga cloud ini dapat dengan mudah mengingat saat kita kembali lagi nanti. Jadi kurang lebih seperti itu.